Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita bertemu lagi ya untuk materi kita pada hari ini yaitu tentang bukti audit. Sebagaimana kita ketahui, teman-teman, definisi atau apa sih yang dimaksud dengan auditing gitu ya? Ada 7 aspek ya, dan salah satunya adalah bahwa seorang auditor itu dalam bekerja melaksanakan prosedur audit itu dalam rangka untuk mengumpulkan bukti dan mengevaluasi bukti. Tentunya ada karakteristik, ada hal-hal yang mempengaruhi kompetensi dari bukti. Nah, ini yang akan kita bahas selanjutnya. Oke, definisinya yaitu apa yang dimaksud dengan bukti adalah seluruh informasi yang digunakan oleh auditor dalam mencapai kesimpulan yang menjadi dasar atau pendapat auditor. Informasi ini dapat berupa catatan-catatan akuntansi yang mendasari laporan keuangan itu disusun. Nah, hubungan antara audit dan bukti audit di sini disebutkan adanya dokumentasi dari audit ya. Tanggung jawab dari auditor salah satunya adalah untuk menyusun dokumentasi audit untuk keperluan audit laporan keuangan. Nah, selanjutnya laporan keuangan yang disusun ya, ini adalah cara atau susunan gitu ya, apa yang harus dilakukan gitu ya, tahapannya dari auditor. Laporan keuangan merupakan objek dari proses auditing, kemudian ada asersi manajemen, kemudian prosedur audit yang dilakukan oleh auditor tentunya dalam rangka untuk dapat mengumpulkan bukti dan mengevaluasi bukti. Kemudian bukti tersebut menjadi dasar dalam menentukan, dalam menyusun dan memberikan opini ya, sehingga tersusunlah tahap terakhir adalah laporan independen atau kita menyebutnya sebagai LAI. Nah, untuk bukti audit ini digunakan ya sebagai satu bentuk ya evaluasi kita terhadap asersi. Asersi adalah representasi yang dilakukan oleh manajemen baik secara eksplisit atau dengan cara lain yang terkandung dalam laporan keuangan yang dipakai oleh auditor untuk mempertimbangkan berapa jenis atau adakah kesalahan, untuk mempertimbangkan materialitas, kemudian untuk mempertimbangkan resiko, ya. Kemudian adakah hal-hal yang mungkin berpotensi ya untuk terjadinya fraud. Nah, ini bukti audit yang digunakan dan dievaluasi. Oke, kemudian asersi terkait dengan bukti audit ada di materi sebelumnya, ada asersi tentang keterjadian atau occurrence. Itu menunjukkan peristiwa tersebut telah dicatat, telah lengkap, dan memang terjadi, bukan fiktif. Kemudian kelengkapan, asersi kelengkapan itu terkait bahwa seluruh transaksi dan peristiwa sudah dicatat, kemudian sudah diungkapkan sesuai dengan standar yang tercakup ya, sesuai dengan ketentuan ya. Kemudian keakuratan atau akurensi, yaitu angka harus tepat, perhitungan, perjumlahan, perkalian ya, nominalnya sudah sesuai, sudah tepat, sudah rinci. Kemudian pisah batas atau cut off, transaksi dan peristiwa itu telah dicatat dalam periode akuntansi yang tepat. Kemudian klasifikasi, transaksi dan peristiwa tersebut telah dicatat dalam akun yang tepat pula. Kemudian ada penyajian atau presentation, transaksi dari peristiwa degradasi atau tidak degradasi secara tepat ya. Jadi transaksi dan peristiwa harus diungkapkan secara tepat. Baik, yang selanjutnya tadi kita sudah membahas asersi, kemudian golongan dari transaksi. Nah, kemudian ada summary ya atau tentang golongan transaksi, saldo akun dan pengungkapan yang terkait. Misalnya, ketika asersinya eksistensi atau keterjadian, maka kita harus memahami dia kelompok aset seperti apa perlakuan prosedurnya, kelompok liabilitas, kelompok ekuitas gitu ya. Kemudian hak dan kewajiban itu right and obligation. Entitas memiliki hak, kemudian bisa juga mengendalikan terhadap hak tersebut ya, aset tersebut, tapi juga punya kewajiban terhadap pihak eksternal. Kemudian kelengkapan atau completeness itu artinya seluruh aset, liabilitas maupun ekuitas sudah dicatat, tercatat, dan seluruh pengungkapan terkait dengan yang dilaporkan di laporan keuangan semuanya sudah dicantumkan.
kemudian keakuratan, penilaian, kemudian valuation, allocation, kemudian klasifikasi, tadi kelompok-kelompok akun sudah dicatat, mana-mana akun yang masuk kelompok aset, akun yang masuk liabilitas, dan ekuitas. Kemudian penyajian atau presentasi liabilitas, aset, ekuitas, semuanya sudah dinyatakan dengan tepat. Kemudian yang selanjutnya prosedur. Nah, tentunya dalam memperoleh audit ada prosedur. Memperoleh bukti audit ada prosedur yang harus dilakukan. Kategorinya yang pertama itu adalah physical examination, pemeriksaan atau perhitungan terkait sama aset berwujud ya, diperiksa misalnya contohnya fix aset kendaraan atau mesin-mesin ya, itu dilakukan pemeriksaan baik secara fisik ataupun dokumen-dokumen pendukung lainnya. Misalnya kalau kendaraan ada kepemilikan, atas nama siapa kepemilikannya, mana faktur pembeliannya gitu ya. Kemudian konfirmasi, ini yang dilakukan biasanya terkait dengan ketika auditor menguji atau memeriksa akun utang piutang ya, utang dagang ataupun piutang dagang. Kita mendapatkan konfirmasi langsung dari pihak yang terkait yaitu pihak ketiga. Kemudian dokumentasi adalah pemeriksaan auditor atas dokumen atau catatan klien, bisa dokumen internal ataupun dokumen yang bersumber dari eksternal. Kemudian kalau yang dari internal itu contohnya misalnya kita menguji atau melakukan tes terhadap jurnal penerimaan, ya, dokumen penerimaan kasnya, invoice misalnya. Tapi kalau yang dari eksternal itu contohnya dokumennya adalah misalnya dari perbankan, ya, dari bank tertentu. Nah itu misalnya ada rekening koran, ada mutasi kas masuk kas keluar di bank seperti itu. Kemudian kita melakukan untuk mendapatkan bukti adalah analytical procedure. Kemudian kita juga melakukan inquiry of client, memperoleh informasi secara tertulis dari klien. Kemudian yang lainnya recalculation. Jadi teman-teman ketika klien kita sudah menghitung, kita menghitung ulang lagi ya untuk mendapatkan perhitungan yang lebih cermat. Kemudian re-performance, pengujian independent auditor terhadap prosedur akuntansi atau kontrol yang sudah dilakukan, apakah sesuai SOP-nya ya. Kemudian observasi, menilai aktivitas klien secara langsung ya. Kita bisa melakukan observasi. Hierarki bukti audit ya, ada tinggi, ada kelompok menengah, ada kelompok yang rendah ya. Misalnya physical examination, reformation sama recalculation itu masuk kelompok bukti audit yang hierarkinya atau memiliki nilai tinggi. Kemudian kalau yang menengah itu adalah konfirmasi, dokumentasi, checking, scanning, kemudian analytical procedure. Kemudian yang rendah adalah kelompok ini. Nah, tapi bukan berarti ketika pokoknya ini masuk dalam kelompok tinggi, yang ini rendah enggak, karena sesuai dengan mengikuti akun yang akan diuji ya, seperti itu. Jadi tergantung dari akun yang akan diuji sehingga prosedur itu mengikuti akun yang akan. Oke, selanjutnya kita ke dokumentasi audit. Latar belakangnya standar audit ya itu menyebutkan mempertajam ketentuan prosedur pendokumentasian. Dalam hal ini bukti-bukti audit tersebut disimpan, diarsip, dan bukti-bukti tersebut digunakan untuk pertimbangan profesional. Oke, selanjutnya adalah tujuan auditor untuk mengidentifikasi mengapa harus melakukan dokumentasi audit. Tujuan auditor adalah mengapa dia melakukan dokumentasi audit untuk mengidentifikasi, menilai risiko, ada kesalahan atau tidak penyajian, material atau tidak material, ada kecurangan, apakah ada kesalahan, apakah kesalahan atau fraud itu tingkat akun, apakah fraud tersebut tingkat laporan keuangan. Nah, itu yang menjadi tujuan dari dokumentasi audit. Yang pertama adalah catatan utama ya, dokumentasi atau bukti audit itu kan catatan ya, catatan utama dari auditor dalam melaksanakan pekerjaannya ya, menjadi dasar untuk mengambil kesimpulan, menjadi dasar ketika akan melakukan judgement ya terhadap bukti audit. Dokumentasi memfasilitasi perencanaan, kinerja, supervisi perikatan, dan menjadi dasar ketika akan mereview suatu laporan keuangan.
Kemudian ada kertas kerja ya. Jadi ketika melakukan prosedur audit ada kertas kerja. Jadi dalam prosedur audit intinya harus ada jejak ya, rekam jejak yang tertinggal dari seorang auditor ya. Kertas kerja ini bisa menjadi penunjang ya untuk laporan auditor dan membantu audit yang sudah dilakukan. Nah, kemudian isi dokumen audit biasanya berisi tentang kepatuhan terhadap standar audit, kemudian dasar menjadi kesimpulan ya, dasar untuk membuat kesimpulan auditor, kemudian catatan akuntansi ya, mendasari untuk dilakukannya rekonsiliasi. Nah, contoh dokumen audit bisa audit plan, audit program, kertas kerja, bisa kertas kerja trial balance, bisa juga kertas kerja terkait akun atau account analysis. Kemudian bisa juga kertas kerja berupa memorandum audit ya, dokumennya. Contohnya adalah memorandum audit, bisa memo tertulis, bisa juga adanya notulensi gitu ya, misalnya untuk rapat, nah, atau juga jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal penyesuaian, atau si akun ya. Itu dia tadi contohnya. Baik, yang selanjutnya dokumen audit. Siapa sih yang memiliki dokumen ini ya? Dokumentasi audit itu adalah milik dari auditor ya, kertas kerja gitu ya yang dibuat oleh auditor ya. Termasuk juga dokumen yang disiapkan oleh klien atas permintaan auditor. Jadi itu kepemilikan atau bukti audit itu milik dari auditor, sehingga dalam satu periode harus menyimpan ya bukti-bukti tersebut untuk memenuhi kebutuhan praktik atau memenuhi kebutuhan legal ya atas penyimpanan dokumen tersebut. Dokumen tersebut tidak boleh diperlihatkan kecuali ada permintaan dari hukum, misalnya sebagai bukti untuk persidangan. Nah, itu. Lalu pengarsipan ya, penyimpanan dokumen audit ini auditor menyimpan ya, karena tadi kepemilikannya milik auditor sehingga auditor menyimpan. Berapa lama untuk menyimpannya? Di Sarbanes-Oxley Act ini disebutkan lebih kurang 7 tahun ya untuk pengarsipan atau penyimpanan dokumen audit. Baik, untuk materi kita pada pertemuan kali ini, nanti kita akan bertemu lagi masih tentang dokumen audit atau bukti dokumen audit pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.